sebuah buku kontroversi yang diterbitkan tahun 2006 guys dan ditulis oleh Richard Dawkins. Hai, welcome to Bra Buku. Hari ini aku Yos mau sharing spill sebuah buku yang sudah kurang lebih 20 tahun lalu guys, di 2006 diterbitkan dan ditulis oleh Richard Dawkins guys. Ya, buku itu berjudul The God Delusion guys. Buku ini sangat tebal, ada 10 bab dan ada 5 bagian guys. Oh ya, disclaimer dulu guys ya, buku ini kontroversi, jadi buat teman-teman semua yang secara keimanan masih belum kuat, masih tipis, masih kecil gitu kan, karena aku menghargai perbedaan agama di Indonesia, apalagi di Indonesia dan negara yang beragama, mostly semua penduduknya adalah beragama semua. Jadi buat teman-teman yang memiliki keyakinan yang masih rendah, masih kecil, aku saranin untuk tidak baca buku ini guys. Oke, back to the book, The God Delusion guys. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 2006 oleh Richard Dawkins sebagai penulisnya guys, dan buku ini juga menceritakan tentang bagaimana keberadaan Tuhan itu sendiri guys. Buku ini menceritakan bagaimana keberadaan Tuhan, juga mengkritik semua agama yang ada, bahkan lebih tepatnya agama garis besar ya, seperti Kristen, Islam gitu kan, dan juga Hindu pun juga dikritik, tetapi hanya Buddhis dan juga Taoisme yang tidak dikritik oleh Richard Dawkins guys. Oh ya, FYI, Richard Dawkins adalah seorang biologi ya, seorang ahli biologi dari Inggris, dan dia seorang penulis buku juga, dia juga seorang aktivis juga. Dia bisa dikatakan Richard Dawkins adalah seorang ateis. Dia menyebutnya seorang ateis, tapi juga di beberapa bagian buku ini dia juga menyebut agnostik. Bedanya apa sih? Kalau ateis nggak percaya Tuhan, kalau agnostik itu lebih percaya Tuhan tapi nggak percaya agama gitu kan. Maka di situ Richard Dawkins lebih menggarisbawahi tentang keberadaan Tuhan itu sendiri guys, dan juga keberadaan agama itu sendiri. Semua dibahas dan runtut bagaimana Tuhan itu hanyalah sebuah delusi, katanya seperti itu. Lalu juga buku ini juga menceritakan bagaimana agama hanyalah sebuah mitos atau sebuah legenda dari sebuah tempat, lalu juga berevolusi dari sebuah keyakinan. Lalu juga dia juga menyebutkan bahwa agama dan juga moralitas tidak ada sangkut pautnya, karena moralitas itu lebih dari hak ke manusia itu sendiri, sedangkan agama hanyalah sebuah keyakinan yang dia anggap adalah sebuah hal yang dicari manusia ketika semuanya di titik terakhir dia nggak bisa apa-apa gitu kan. Sehingga agama hanya sebuah pelampiasan, tetapi juga dalam sisi lain juga agama juga membuat dunia ini juga agak terbengkalai, karena banyak orang mengatasnamakan agama tapi banyak yang perang, atau juga yang mengatasnamakan agama tapi ada juga pelecehan seksual gitu kan. Dan itu juga dia bahas di sini dari semua agama dan juga ekstremis di dunia ini dengan atas nama agama. Maka dia juga membahasnya dengan runtut guys. Dan juga di buku ini pun juga banyak, ada 5 bab atau 10 bab dan juga 5 bagian yang dia tuliskan di sana kan, tentang keberadaan Tuhan, tentang asal-usul agama, dan juga apakah ada korelasi antara agama dan juga moralitas. Lalu juga dia juga menceritakan tentang bagaimana agama akan masa depan akan lebih baik jika nggak ada agama itu sendiri guys. Dan ini juga memang sangat kontroversi karena banyak pembahasan yang tidak relatable sama kitab suci yang kamu yakini, apapun kitab yang kamu baca dan kamu yakini guys. Tapi sekali lagi kita juga coba berpandangan yang luas guys, karena seperti yang aku katakan tadi, buku ini memang bukan untuk teman-teman yang sedang imannya masih sedikit gitu kan, tapi karena ini adalah sebuah pengetahuan yang mungkin bisa kita jadikan referensi sebagai pengetahuan baru bagi kita guys. Karena buku ini pun juga sudah lama, 20 tahun lalu kan terbitnya, hampir 20 tahun lalu, tetapi secara garis besar buku ini memang mendukung tentang ateisme, karena Richard Dawkins adalah seorang ateis, dan dia juga menceritakan bahwa ateis adalah satu hal yang bebas dalam hidup dan merdeka dalam berpikir guys. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah pandangan dari seorang penulis buku, Richard Dawkins guys. Jadi kalau menurut aku value dari buku ini adalah, pertama jelas ya tentang keyakinan kita kalau kita punya agama, pastikan kita punya keyakinan, karena faktanya adalah agama dan beberapa hal dalam agama itu memang tidak bisa diceritakan dengan akal sehat, dengan cerita atau dengan pengetahuan guys. Karena teori evolusi menyebutkan bahwa tidak manusia itu hanya berevolusi dari kera gitu, karena juga ada beberapa hal yang berevolusi gitu kan. Yang kedua, makanya kita butuh keyakinan bagaimana Tuhan itu ada, bukan hanya sebatas cerita dan juga pengetahuan, tapi ada sebuah keyakinan guys. Let's say seperti kita mau pergi ke sebuah tempat A gitu kan, tapi kita tahu di sana di luar sana hujan deras, lalu juga macet juga. Kita kalau di rumah nggak punya keyakinan bisa sampai ke tempat A, ya kita nggak bisa ke sana. Makanya kita perlu keyakinan. Even dalam
kenyataannya memang seperti itu, macet, hujan deras, mungkin motor kamu mogok atau bagaimanapun itu guys, itu perlu keyakinan guys. Yang kedua adalah kita belajar open minded guys, menghargai perbedaan, karena apapun agama yang kita yakini akan ada perbedaannya dari agama lain, apalagi ateisme, sehingga kita bisa melihat ini semua sebagai sebuah pembelajaran hidup dan juga toleransi tentang pandangan orang. Jadi kita tidak merasa suci dan tidak naif dengan itu semua guys. Yang ketiga ya jelas ya, kita bisa mendapat bisa meyakini apa yang kita yakini itu lebih besar lagi, karena kalau kita hanya meyakini secara naif keyakinan kita akan menjadi orang yang sangat ekstremis. Lalu kalau kita melihat agama kita dari sudut yang lain, kita bisa melingkar dan objektif, itu akan jauh lebih baik lagi guys. Dan ini adalah buku yang kontroversi, makanya aku selalu katakan kalian semua yang belum punya iman yang lebih kuat, lebih baik jangan baca buku ini, karena ini kontroversi yang akan bisa menggoyahkan iman kamu guys. Tapi kalau kamu hanya sebagai pengetahuan dan pengen dapat hal yang baru, ya baca buku ini guys, The God Delusion karangan Richard Dawkins. Oke, ini udah buku buat hari ini. Aku Yos pamit, stay positive, keep back and ciao.